tanggal 16 tuh diculik, nggak ketemu Habib, diculik oleh pemuda itu, nggak ketemu Habib siapa, diculik dibawa ke Rengas Dengklok. Pokoknya merdeka sekarang, kata Bung Karno ntar dulu. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi, di rumah saya aja, aman, saya yang jaga. Bukan Habib, nggak ada Habib. Cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan nggak pernah ada cerita itu. Itu menodai merusak rasa kebanggaan saya bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada Habib membantu, ya bisa saja, kan bukan hanya Habib yang membantu. Anggota BPUPK itu kayaknya ndak ada Habibnya. Kalau Cina ada, Jepang ada. Nah kok sekarang alhamdulillah untuk 17-an kali ini Republik Indonesia mendapat hadiah ulang tahun, yaitu masalah polemik nasab ternyata telah selesai, yaitu dengan bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Balawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Namun dengan demikian, mari kita tetap rekat ukhuwah Islamiyah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amin. Amin. Rekat sesama orang beriman, karena Allah Subhanahu berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama orang beriman adalah saudara. Marilah kita damaikan sesama saudara kita. Dan selanjutnya, yuk kita rekat persatuan dan kesatuan nasional di antara rakyat Indonesia yang jumlahnya 275 juta. Pro dan kontra klaim Ba'alwi keturunan Nabi Muhammad sebenarnya sudah lama terjadi. Beberapa kalangan berpendapat Ba'alwi bukan termasuk keturunan Nabi Muhammad, namun ada juga yang meyakini marga ini adalah keturunan Nabi Muhammad. Isu semakin tegang setelah Imanuddin Utsman mengatakan dalam kesimpulan penelitiannya, sangat sukar sekali menurut takaran ilmiah untuk menyebut bahwa Ba'alwi adalah anak keturunan Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Metode yang dipakai Imaduddin Utsman adalah mengumpulkan data-data ilmiah berupa kitab-kitab nasab dari masa ke masa. Data lalu diolah menjadi sistematis, rasional, dan valid. Ba'alwi merupakan gelar yang diberikan kepada keturunan Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali al-Uraidi. Keluarga ini bermula ketika Imam Ahmad al-Muhajir meninggalkan Basrah, Irak pada tahun 317 Hijriah. Ia pergi bersama keluarga dan pengikutnya. Mereka menuju Hadramaut di Yaman Selatan. Adapun sejumlah cendekiawan Muslim dan ulama turut memberikan komentar terkait klaim keturunan Rasulullah dengan lebih bijak. Salah satu adalah Prof. Dr. Quraisy Shihab berkata, perdebatan mengenai keturunan Rasulullah yang mengarah pada sikap saling menghina, memojokkan dan merendahkan justru tidak membuat Rasulullah bangga. Lantaran Rasul lebih mengutamakan akhlak dan ilmu dalam sebuah perdebatan. Buya Yahya juga mengungkapkan pandangannya terkait persoalan nasab Ba'alwi ini. Menurut Buya Yahya, mencintai Rasulullah SAW dan keturunannya adalah kewajiban. Apabila ada seseorang yang dipercaya kelompoknya punya garis keturunan orang terpandang, sebaiknya jangan mengusiknya. Setelah sekian lama, Roma Irama telah membahas isu polemik nasab yang disiarkan dalam akun YouTube Roma Irama Official. Ia bahkan beberapa kali mengundang sejumlah pihak, baik yang pro maupun kontra Ba'alwi. Di antaranya Rumail Abbas dari pihak Ba'alwi. Kemudian dari pihak kontra ada Kiai Imaduddin, Kiai Muhammad Abbas, hingga menghadirkan ahli genetika Dr. Sugen Sugiharto.
Dan juga ada pakar dari filologi Dr. Menahim Ali dan sejarawan senior Anhar Gonggong. Roma Irama juga mengundang Ketua Robita Alawiyah, namun sayang pimpinan para Habib itu enggan datang. Dan baru-baru ini juga ternyata pakar hukum Mahbub Ende juga kerap mengikuti diskursus polemik nasab Ba'alwi lewat media sosial. Ia bahkan ikut menaruh perhatian terhadap isu itu, terlebih menyangkut isu kebangsaan dan nasionalisme yang terancam. Itu Betul Pak Mahfud ya? betul membuat, dan saya katakan saya mendukung Roma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Roma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, ya, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib, padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal, gitu loh. Lalu klaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Bahkan Mahfud MD berkirim surat kepada Bang Haji Roma Irama untuk ikut mendukung dan memberikan semangat kepada Haji Roma Irama. Dalam suratnya yang berbunyi mengatakan dengan ringkas, demi rasa bangga atas perang suci leluhur bangsa kita dan demi nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, teruskanlah perjuangan Bang Roma melawan kebohongan Habib-Habib yang tengil itu. Bang Roma bisa mewakili para pecinta leluhur Indonesia dan kaum muslimin yang berkeadaban. Saya ikut Bang Roma dalam masalah ini. Oleh karena itu, kita sudah melihat informasi di media sosial terkait isu nasab ini. Roma Irama dengan tegas menyampaikan di momentum peringatan HUT RI ke-79 tahun, polemik nasab Ba'alwi sudah selesai. Dengan selesainya permasalahan nasab ini ditandai dengan berdasarkan kajian sejarah, kajian nasab, kajian filologi hingga hasil tes DNA. Kaum Ba'alwi atau yang dikenal dengan sebutan Habib terbukti bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Meski nasab Ba'alwi ke Nabi terputus, berdasarkan kajian ilmiah, Roma Irama tetap meminta semua pihak untuk merekatkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam. Di zaman sekarang, mengapa umat Islam sangat mudah terpecah belah? Lantaran karena mudah terprovokasi dari pihak lain yang kita tidak tahu asalnya. Sebagai bangsa yang punya adab, sebagai bangsa yang punya sejarah dan peradaban, mari kita rekat kembali persaudaraan sesama manusia. Tidak ada yang harus dibedakan. Apakah itu dia keturunan Nabi atau bukan, itu tidak menjadi masalah untuk diperdebatkan. Kita tetap bersaudara dalam seiman.